Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan yang kemarin diusung dari Milenials, teman-teman, supaya Pak Anies untuk maju di Pilpres 2024. Dan bukan hanya Milenials, teman-teman, yang mendukung Pak Anies, tetapi di berbagai daerah kelompok masyarakat ini juga mengusung Pak Anies untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia. Jadi Pak Anies ini memang didesain untuk melakukan perubahan di negeri ini. Jadi bukan Pak Anies ini didesain untuk menjadi orang nomor 2 untuk menjadi calon wakil presiden, tetapi Pak Anies didesain untuk melakukan perubahan. Jadi bagaimana penegakan hukum ini diterapkan secara adil, sesuai dengan apa yang pernah disampaikan Pak Anies, ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu satu poin mengenai keadilan. Jadi ini yang diharapkan oleh berbagai kelompok masyarakat supaya melakukan perubahan. Jadi Pak Anies bukan didesain untuk menjadi calon wakil presiden seperti yang kemarin diwacanakan oleh Burhanuddin Muhtadi, juga Bahlil Lahadalia, bahwa Pak Anies ini cocok menjadi calon wakil presiden dari Puan Maharani. Memang kalau kita melihat sekilas, teman-teman, ini menarik. Kenapa begitu? Karena PDIP itu pemenang pemilu. PDIP itu tak perlu berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung calon presiden. Ini satu keuntungan dari PDIP, teman-teman. Jadi kalau orang diket PDIP dengan harapan ini bisa menang, karena suara PDIP itu mayoritas di DPR, yaitu 20% lah dari PDIP itu. Maka PDIP bisa mencalonkan calon presiden tanpa koalisi dari partai lain. Itu adalah satu hal keuntungan kalau diusung dari PDIP. Dan di PDIP itu sudah ada calonnya, teman-teman, yang potensial dan selalu disebut para kadernya, yaitu Puan Maharani. Walaupun juga banyak disebut, yaitu Ganjar Pranowo dari internal PDIP. Tetapi menurut Megawati, teman-teman, urusan mencalonkan presiden ini adalah prerogatif dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Tidak boleh bermanuver. Kader partai kalau bermanuver silahkan keluar dari PDIP atau dikeluarkan. Itu adalah warning dari Megawati Soekarnoputri. Itu artinya, teman-teman, peluang Puan Maharani untuk diusung menjadi calon presiden itu cukup kuat. Karena kalau kita melihat kapan lagi ini PDIP mengusung yaitu kader yang dekat dengan Megawati, yaitu putrinya sendiri, yaitu Puan Maharani. Makanya saatnya adalah 2024, saat Puan Maharani maju menjadi calon presiden. Nah, ketika wacana itu sudah berkembang, maka muncul ide yaitu menduetkan Anies Baswedan dengan Puan. Caranya adalah Puan Anies. Kalau Puan Anies itu artinya Puan sebagai capresnya, Anies sebagai wapresnya. Dan inilah yang tidak diterima oleh pendukung Pak Anies Baswedan. Lebih baik tidak maju menjadi calon presiden kalau hanya menjadi wakilnya. Namanya wakil presiden, kalau kita melihat sekarang, teman-teman, ya hanya ngikut saja kepada presidennya. Jadi tidak punya gebrakan-gebrakan terkait posisi wakil presiden. Dan memang itu tidak bisa, teman-teman. Semua dipegang, dikendalikan oleh presiden. Nah, kalau seperti itu, niat untuk melakukan perubahan mana bisa kalau hanya menjadi wakilnya. Karena itu, teman-teman, ada pandangan dari pendukung Pak Anies yang mengatakan Pak Anies itu didesain bukan untuk menjadi wakil, tetapi Pak Anies didesain, didukung untuk menjadi presiden. Nah, kalau nanti pada akhirnya Pak Anies ini diusung menjadi cawapres misalnya, maka ini pendukung Pak Anies akan bubar dengan sendirinya. Jadi silahkan Anda mendukung Pak Anies atau tidak, tetapi yang pasti kalau Pak Anies menjadi wakil, ini pendukung Pak Anies akan bubar. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita baca berita dari republika.co.id. Mile Anies mengatakan Anies tak dipersiapkan dan tak dipersiapkan diri jadi cawapres. Jadi ini untuk mengkanter dari pendapat Bahlil Lahadalia dan Burhanuddin Muhtadi yang kemarin mewacanakan Puan Anies.
ini dikantor oleh pendukung Pak Anies bukan dipersiapkan untuk menjadi calon wakil presiden, tetapi Pak Anies memang dipersiapkan untuk menjadi presiden. Wacana Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR Puan Maharani, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disampaikan Burhanuddin Muhtadi dan didukung oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mendapat respon relawan pendukung Anies Milenials. Menurutnya, wacana itu bukanlah wacana menarik. Bahkan, milenials di seluruh Indonesia hampir pasti akan membubarkan diri jika wacana itu berubah menjadi kenyataan. Sepanjang interaksi kami dengan Pak Anies Baswedan, tak pernah sekalipun ada wacana Anies calon wakil presiden. Jika Anies menginginkan posisi cawapres, itu sudah terwujud pada pemilihan presiden Pilpres 2019 lalu saat Prabowo Subianto mengajak Anies jadi cawapres. Ujar Ketua Umum DPP Jarnas Milenials Muhammad Ramli Rahim saat dihubungi Republika Selasa 12 Juli 2022. Jadi kalau kita mengingat di 2019 kemarin memang ada wacana Prabowo Anies. Tetapi yang terjadi apa? Pak Anies ini lebih memilih tetap fokus menjadi gubernur DKI Jakarta. Itu pilihan terbaik ternyata yang diambil oleh Pak Anies Baswedan. Sementara calon wakil dari Pak Prabowo adalah Sandiaga Uno, yang pada waktu itu Sandiaga Uno menjadi wakil gubernur DKI Jakarta, wakilnya Pak Anies Baswedan. Dan ternyata di 2019 itu Prabowo Sandi kalah melawan Jokowi Ma'ruf Amin. Jadi kalau menginginkan cawapres itu sudah ditolak di 2019, masa akan diulangi di 2024? Tentu saja Pak Anies tidak akan mau untuk menjadi calon wakil presiden. Nah, kalaupun mau bagaimana? Kalaupun mau, milenials di seluruh Indonesia akan membubarkan diri, tidak ikut-ikut pemilihan Anies Baswedan untuk menjadi calon wakil presiden. Karena sekali lagi teman-teman, Pak Anies didesain untuk menjadi calon presiden, bukan wakil presiden. Bahkan kata dia, tak kurang dari 3 kali Prabowo meminta Anies jadi cawapresnya. Padahal saat itu tak ada kerugian apapun bagi Anies jika menerima tawaran cawapres. Kata dia, jika Prabowo menang, maka resmi Anies akan menjadi cawapres. Jika pun Prabowo gagal, Anies bisa kembali jadi gubernur, karena statusnya hanya cuti. Jadi posisi wakil bagi Pak Anies tak pernah ada dalam pikirannya, tegas dia. Di lain pihak, dia menyebutkan relawan Anies yang jumlahnya hampir 100 induk relawan sudah membuat kesepakatan bahwa Anies hanya akan diberikan dukungan jika dicalonkan sebagai capres. Dan relawan bersepakat membubarkan diri jika Anies hanya cawapres. Mengapa relawan sepakat mengambil sikap ini? Karena bagi relawan, Anies presiden bukanlah tujuan, tetapi Anies hanya alat untuk menjadikan Indonesia lebih baik, ujarnya. Pihaknya menegaskan Anies hanya menjadi starting point untuk perubahan Indonesia. Tak ada fanatisme atau kultus individu, tetapi keyakinan bahwa hanya Anies yang bisa memimpin Indonesia menuju perubahan yang lebih baik, sebagaimana Anies sudah melakukan itu di Jakarta. Jadi ini saya pikir merupakan idealis yang luar biasa dari pendukung Pak Anies, yang menyebut bahwa presiden bukan sebuah tujuan, tetapi sebuah alat untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Jadi saya juga mengapresiasi apa yang disampaikan relawan. Oke, kita lanjutkan. Selain itu, relawan juga tak ingin Anies hanya mengejar jabatan dan posisi. Wakil hanya menunjukkan ke semua pihak bahwa Anies hanya menginginkan jabatan, bukan menjadikan dirinya menjadi pemimpin perubahan. Karena itu sudah tepat jika Anies pun bersikap capres atau tidak sama sekali. Terkait upaya menghentikan polarisasi bagi milenials, itu tujuan yang sungguh mulia, dan relawan Anies termasuk milenials juga tak akan mempersoalkan siapapun wakilnya Anies atau apapun parpolnya. Bagi relawan Anies, siapapun wakilnya, apapun parpolnya, yang penting Anies presidennya, dan relawan juga berkomitmen hanya akan memilih parpol yang mengusung dan mendukung Anies Rashid Baswedan, katanya.
Lebih lanjut, ia menceritakan milih Anies pada Senin kemarin di Hotel Sofian Cikini menggelar rapat koordinasi terbatas Rakornas, terbatas milih Anies untuk penguatan kelembagaan. Rakornas ini berjalan baik meskipun dilakukan secara hybrid, hanya perwakilan wilayah yang boleh hadir. Dalam Rakornas terbatas itu, milih Anies berkomitmen melengkapi jaringan mulai dari pusat, wilayah provinsi, daerah, kabupaten kota, cabang, kecamatan, ranting, kelurahan, lingkungan, dusun, hingga tempat pemungutan suara TPS, ujarnya. Ini sesuatu yang luar biasa teman-teman, kerja-kerja dari para relawan ini, padahal mereka tidak dibayar, tetapi mau bekerja untuk mensukseskan pemilu 2024 dengan mengusung Anies sebagai calon presiden. Jadi kalau ada wacana-wacana kemarin teman-teman yang mencoba menduetkan Puan Anies, ini sama sekali ditolak oleh milih Anies. Lebih baik bubar daripada mendukung Puan Anies di 2024 yang akan datang. Ini satu komitmen yang luar biasa dari milih Anies. Solid teman-teman kalau saya melihatnya. Dan yang lebih penting lagi teman-teman, memang Pak Anies ini diinginkan untuk melakukan perubahan di 2024 yang akan datang. Jadi perubahan tentunya yang lebih baik. Sebagaimana Pak Anies sudah membangun Jakarta yang begitu baik teman-teman. Ada banyak perubahan-perubahan yang signifikan di Jakarta. Yang terlihat kemarin itu adalah JIS, kemudian sirkuit Formula E, kemudian ada taman-taman sebagai ruang ketiga yang bisa dijadikan tempat berkomunikasi. Ruang ketiga itu di antara taman-taman teman-teman. Dan ini memang menarik karena kalau kita lihat teman-teman, kemarin Pak Anies membuka sebuah tempat rekreasi gratis, ini pengunjungnya membludak. Itu artinya bahwa masyarakat Jakarta itu perlu tempat untuk hiburan dan sifatnya itu gratis. Jadi ini yang difasilitasi oleh Pak Anies Baswedan. Jadi selain ada tempat rekreasi berbayar, ini Pak Anies menyediakan tempat rekreasi gratis. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait wacana duet Puan Anies ternyata ditolak oleh milih Anies. Karena milih Anies mengatakan Pak Anies tidak disiapkan atau tidak dipersiapkan untuk menjadi cawapres. Tetapi Pak Anies ini disiapkan untuk menjadi calon presiden, capres 2024. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.